warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Imam Rusli ya sanadi anda babullahi mu'tamadi. Ya Imam Rusli ya sanadi anda babullahi mu'tamadi. Fabi dunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khud biyadi. Fabi dunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khud biyadi. Ya dunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khud biyadi. Ya Imam Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi. Fabi dunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khud biyadi. Ya Rasulallahi khud biyadi. Kesama binat himina hawa ma muwafa wal muwafa wal jaki musawa. Kesama minahi hawa mal muwafa wa saki musawa. Falain kaunain ni angkasi wa hubba maulal biwa wajami. Ya Imam Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi. Fabi dunyaya qadi ya Rasulallahi khud biyadi. Ya Rasulallahi khud biyadi. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi animal kafi. Alhamdulillah Allah qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi animal kafi. Alhamdulillah repote dadi wong dagang salate digawe gampang. Apa maneh dagange laris durung salat ngapune salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi wong tani salate digawe
sawaya waya apa maneh wayahe panen salate ratrupa paliki ageng selam berkahi ojo gawe angku ojo ladalan ojo jahit ojo adi serakalan ojo selimut ojo buru aleman ojo lada wong lada vangelis mati lan ojo adi mason ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa turi putih ditandun ning kebon agung ana cleret tiba nyamplung mbok ira kembange apa turi putih ditandun ning kebon agung ana cleret tiba nyamplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa salamu ala salatullah salamullah yasin habibillah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yasin habibillah ala yasin habibillah etan kali kulon kali tengah-tengah tandulan pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai etan kali kulon kali tengah-tengah tandulan pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai ala rasulillah salamullah ala habibillah salamullah ala
Alangkah indahnya Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu ya Rasulullah ya Habiballah tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasulullah ya Habiballah kami rindu padamu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkat pembacaan sholawat barusan kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Meningkat acara yang berikutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kang Fikri Ma'ruf Hasan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Al-ayah. Yang sama-sama kita hormati Mudirul Ma'had Darul Hikmah, beliau Romo Yai Sholihuddin Sofwan beserta keluarga dalam, semoga selalu diberikan rezeki, kesehatan, panjang umur, dan semoga mendapatkan zuriyah-zuriyah yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ketua Pondok Pesantren Darul Hikmah, beliau Kang Subki Masyhadi beserta jajaran kepengurusannya yang insya Allah kita hormati sama-sama ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kehendaknya kita dapat berkumpul bermesra-mesraan di sini, saling guyon-guyon di majelis yang insya Allah diberkahi. Labib aja nyampe baper, asik. Karena memang yang namanya kesehatan itu
tidak mutlak, kita yang mengatur. Karena kadang kita kepengen sehat tapi tahu-tahu sakit gitu kan. Kadang kita kepengen menghindar dari setoran, etok-etok sakit tapi nggak sakit-sakit kan gitu. Tapi ya semoga beliau Mudirul Mahadarul Hikmah Romo Yai Solihuddin Sofwan beserta keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam selalu kita curahkan ke hadirat Rasulullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang revolusioner sejati ya. Karena sebelum Islam itu turun, sebelum Kanjeng Nabi itu diutus, kaum-kaum di dunia ini sebenarnya itu masih sangat-sangat bodoh, jauh dari namanya pintar, jauh dari namanya memiliki ilmu, berilmu seperti itu. Bahkan kaum Bani Quraisy itu pas sebelum Kanjeng Nabi diutus sebagai rasul, sebagai nabi, kaum Bani Quraisy yang bisa membaca dan menulis hanya jumlahnya 17 doang. Dari sekian banyak beratus-ratus Bani Quraisy hanya 17 yang bisa menulis dan membaca. Hah? Saya dapat ilham. Iya. Daripada saya bilang hidayah kan. Nanti ada yang tersinggung ya, Mat. Enggak, santai-santai. Apa? Santai aja, santai. Gampang nanti di kamar kita negosiasi. Iya, canda cuman. Jadi yang namanya pendidikan sebenarnya itu sangat-sangatlah penting ya. Bahkan pendidikan itu bisa menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan negara maju ataupun berkembang, bahkan negara yang memiliki keterbelakangan ditinjau dari aspek pendidikannya. Jadi semakin tinggi sumber daya manusia di dalam suatu negara dengan tingkat kesadaran pendidikan yang tinggi, maka negara tersebut itu bisa dikatakan menjadi negara yang maju. Sebenarnya ini terlalu berat ya untuk dibahas dalam pertemuan kali ini, tapi sebagai tambahan wawasan aja. Bahkan dalam hadis itu diriwayatkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan bunda sampai ke liang lahat. Itu sangat dari pentingnya ilmu, mencari ilmu itu memang sangat-sangat besar. Sampai diwajibkan bagi seseorang yang masih bisa mencari ilmu, memiliki nafas saja masih dituntut untuk mencari ilmu, seperti itu. Makanya saya sangat bangga ya, seperti adik-adik kita di sini yang masih kecil. Bayangkan umur-umur segitu jauh dari orang tua demi mencari ilmu ya. Kau nih belum balik, jangan kebanyakan ngomong. Makanya yang muda ini itu harus semangat belajarnya ya. Kayak Azam, kayak siapa nih namanya, Rizal. Ya Riz mana Riz? Nah. Harus lebih rajin karena kalian itu memiliki kesempatan yang lebih besar daripada yang sudah tua seperti Kang Habib, kan sudah tua, sudah bau tanah. Jadi kemungkinan menjadi seorang yang alim itu sangat sedikit ya. Ya. Mending ya kurangi maksiat lah, Bib lah. Ingat umur gitu kan. Jangan kebanyakan coli. So, ya nggak apa-apa. Aku mah santai. Olahraga kan sehat.
santai. Duit banyak nih. Digaji banyak. Jadi takut mengecewakan kan gitu. Sebenarnya Kanjeng Nabi itu memiliki banyak metode pendidikan ya. Ada yang metode dengan cara halakoh, bundar, saling berhadapan antara murid dan guru. Terus ada yang diskusi, dialog interaktif, ceramah, sampai demonstrasi. Maksudnya demonstrasi itu menjelaskan sekalian mempraktekkan. Dan metode ini yang paling efektif ya. Makanya banyak di pondok-pondok metode demonstrasi itu lebih digunakan, lebih banyak digunakan. Seperti dalam pondok kita, ketika kita belajar pagi sekolah, pasti kita yang namanya semisal contoh, belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu belajar tentang bab fa'il. Bab fa'il itu merupakan fa'il itu merupakan isim yang dibaca rafa yang sebelumnya menyebutkan fi'ilnya, kan seperti itu. Nah, ketika sudah diberikan teori, maka seorang guru itu langsung mempraktekkan. Mempraktekannya gimana? Contohnya memberi contoh dalam papan tulis. Ja'a zaitun, ja'a wis teko sapa zaitun zait. Zaitun itu terkibnya menjadi fa'il. Nah, itu langsung dipraktekkan. Nah, itu metode yang paling efektif yang digunakan oleh Kanjeng Nabi. Yang mana Kanjeng Nabi sendiri itu yang memulai menjadi seorang revolusioner, menjadi pemula dari metode pembelajaran yang sangat efektif tersebut, dan sekarang bahkan sudah digunakan di berbagai universitas-universitas besar di luar negeri ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Tetapi dalam pembahasan yang lebih lanjut, ilmu yang kita dapatkan itu tidak serta-merta kita simpan saja, tidak diamalkan. Karena seperti sabda Kanjeng Nabi Muhammad, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Jadi barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak mengamalkan perbuatan itu, tidak menjadikan dia itu menjadi lebih baik dengan mengamalkan perbuatan tersebut, maka dia menjadi lebih jauh dari Allah, seperti itu. Makanya ilmu, kalau kita mendapatkan ilmu sebisa mungkin diamalkan. Ya ini juga buat saya sendiri sih. Sholat ya, jamaah. Kalau kita udah diajarin, disuruh jamaah, faedah-faedahnya jamaah gimana? Oh, enggak. Ya kita harus amalkan. Contoh lain lagi seperti Kang Zuhri ataupun siapa yang lain-lainnya yang sering bersih-bersih masjid kan. Iya. Maka sebenarnya kalau orang yang bersih-bersih masjid itu mendapatkan mahar ya. Mahar istri bidadari. Bidadari yang sangat cantik ya. Bahkan air liurnya itu sangat wangi. Bayangin ya. Beda halnya kalau ilernya itu sangat bau. Adalah dalam lingkup pesantren. Sebenarnya pesantren itu merupakan miniatur agama ya, miniatur negara. Jadi di dalam suatu negara pasti banyak yang namanya suku-suku, banyak yang namanya berbagai macam etnis, ras. Nah, di pondok juga sama. Kayak di Pondok Darul Hikmah aja. Ada yang suku Jawa, ada suku Banjar, ada suku Bugis, ada suku Suwak gitu. Baduy kan. Jadi sebenarnya kita mondok itu ada manfaatnya. Banyak sebenarnya. Salah satunya itu kita bisa mengenal antar budaya dari suku yang berbeda seperti itu. Contoh, saya orang Jawa bisa berbahasa Banjar, kan kayak gitu. Ada salah satu Ada salah satu manfaatnya seperti itu.
Terus juga di dalam pendidikan pesantren memiliki banyak metode-metode yang seperti saya jelaskan dalam metode presentasi ataupun metode deskripsi ya. Pendeskripsian suatu materi. Yang memang salah satu pengaplikasiannya itu dalam sorogan atau bandungan seperti itu. Jadi memang sebenarnya sorogan itu penting ya. Sorogan kita membaca kitab yang disimak oleh guru kita. Lalu apabila kita salah, kita dibenarkan. Sekalian kita itu mengulang pembelajaran yang sudah lewat. Kan seperti itu. Jadi memang pendidikan di pondok pesantren ini memang sudah sangat efektif. Seperti itu. Makanya lagi-lagi kita harus beruntung. Dan bagaimana cara mengaplikasikan keberuntungan kita, rasa syukur kita dalam pondok pesantren? Ya kita ngaji. Jangan kepikiran boyong, jangan kepikiran pengen pulang, pengen rabi, kan masih muda. Aku nggak bilang loh. Kayak Kang Rifani kan kayak gitu, lagi gundah gulana. Ya sebisa mungkin betah lah di pondok. Sebisa mungkin betah dulu. Intinya kalau kita terpaksa dalam pondok pesantren, itu sama aja kita menyia-nyiakan apa yang diberi oleh Allah, lebih-lebih apa yang diberikan oleh orang tua. Contoh orang tua kita memberikan kita uang untuk kita memberikan. Pakai telinga dong. Itu telinga apa gantungan baju? Enggak, guyon-guyon. Jadi pengaplikasiannya seperti itu, harus bersyukur. Kita diberikan uang untuk belajar, maka kita gunakan sepenuh-penuhnya. Jangan buat main, jangan buat warnetan, jangan buat keluar, seperti itu. Kalau buat beli rokok nggak apa-apa. Yang penting harus diseimbangkan dengan pembelajarannya. Seperti itu. Ya kalau banyak rokok cangkruan tapi ngajinya nggak cangkep ya sama aja bohong, seperti itu. Sama aja kita mendustakan orang tua, kan sangat jahat sekali kita. Merupakan anak yang durhaka. Dengar? Santai aja, kita itu sengsara. Sengsara di pondok, maksudnya memang prihatin. Itu tidak seberapa dengan di masa tua kita. Kita ujung-ujungnya berapa sih paling lama sih? Paling 6 tahun kan? 6 tahun. Maksimal kalau memang benar-benar rajin mempeng di pondok paling 9 tahun doang. Habis itu 10 tahun, 20 tahun, bahkan bisa 30 tahun kalau diberikan umur yang panjang, kita menikmati masa tua. Dan apabila seseorang tidak memiliki masa tua, ya rugilah, maka menyesal, ujung-ujungnya menyesal. Itu kata Kang Habib yang udah tua gitu. Contoh aja, kalau Kang Habib ini belajar di pondok enggak rajin. Contoh, sebenarnya dia sangat rajin. Lihat batu itu kan murup ya. Karena saking rajinnya. Semisal kalau Kang Habib ini tidak rajin, terus di masa tua dia menyesal, tidak memiliki ilmu, maka ujung-ujungnya diparit, pegang pancingan kan, nunggu mancing sambil ngelamun. Kapan ya aku punya istri 4 gitu kan? Nggak bakal kejadian kalau nggak punya ilmu. Karena wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Itu kalau di Syarah Arba'in Nawawi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, juga raihlah dengan ilmu. Jadi orang bungol itu sebenarnya cuma pelengkap di dunia ini aja. Bahasa kasarnya itu seperti itu. Jadi orang yang bungol, pas banget Acok datang kan. Nggak ada gunanya itu sedikit. Kita kalau jadi orang bodoh tidak bisa menikmati yang namanya kesenangan di hari tua. Dan sebelum itu terjadi, maka kita harus rajin di dalam belajar, khususnya di dalam pondok pesantren seperti itu. Intinya kita harus
belajar yang mempang, tetapi harus diimbangi dengan selalu konsisten belajar. Bisa aja seorang yang paling malas di pondok ini, Kang Habib, semisal ya, paling malas di pondok ini, nggak pernah ngaji, nggak pernah segala macam, bisa satu hari dia melakukan berbagai macam amal yang baik. Ya bukan buang perangai sih. Kayak semisal dia sholat subuh jamaah 5 waktu jamaah, ngaji segala macam, bandungan, sorogan, nyampe tahajud. Kalau sehari cuman, semua orang itu bisa. Tetapi kalau konsisten, tidak semua orang itu bisa. Makanya maksudnya nuli-nuli, mualah, berterus-terus, istiqomah. Karena al istiqomah itu khairum min alfi karomah, seperti itu. Keutamaannya konsisten itu seperti itu. Makanya kita harus bersyukur ditempatkan di pondok ini dan harus mengaplikasikan rasa syukur itu dengan belajar yang giat dan lebih tekun lagi ke depannya. Sekian musyawarah. Saking seringnya denger jawaban kan mungkin ya, ujung-ujungnya mungkin kayak kurang kata-kata aja gitu. Kalau penutupan musyawarah mungkin kan kayak kurang nyeni gitu kan. Ya, sekian ceramah yang mungkin bukan bisa dibilang ceramah ya, tapi seenggaknya bisa mengingatkan kepada kita semua, khususnya saya sendiri. Banyak kekurangan, saya minta maaf. Ya kalau bisa dimaafkan, kalau enggak bertumbuk kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Fikri. Jadi inti dari ceramah itu yang dapat saya tangkap ialah marilah kita sama-sama untuk membangkitkan niat kembali, membangkitkan ngaji kita bersama. Intinya, bentar. Saya mau memberikan quotes sedikit terlintas di pikiran barusan. Jadi sekeras-kerasnya mimpi, misalkan kamu mempunyai mimpi, sekeras-kerasnya mimpi kamu itu kamu pendam, sedalam-dalamnya kamu pendam, tapi mimpi itu pasti itu akan hanya sekedar pingsan. Dia nanti bakalan bangkit di usia tua dalam bentuk penyesalan. Ceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh Kang Aska. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kalian ketahui bahwa bismillah merupakan ayat pertama yang mengawali Al-Quran dan menjadi pembuka surat-surat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Yang artinya segala persoalan penting yang tidak diawali dengan bismillah maka dia terputus. Dalam hadis di atas Rasulullah menyamakan orang yang tidak mengawali perbuatan baiknya dengan bismillah dengan seorang yang putus tangannya. Artinya
Setiap perbuatan mulia yang tidak diawali dengan bismillah, maka akan sedikit berkahnya atau terputus barokahnya. Rasulullah mencontohkan ketika hendak makan, Rasulullah SAW mensunahkan kita untuk membaca basmalah. Dengan membaca basmalah tersebut, makan yang kita makan menjadi berkah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kala ahadukum ta'ama falyaqul bismillah fa inna fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih." Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia membaca bismillah. Jika di awal dia lupa, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirih. Dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Alhamdulillahilladzi fassala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas Nabi Muhammad SAW, pemimpin seluruh umat alam. Dan semoga pula tercurahkan atas keluarga dan para sahabat yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya harapkan ilmu nafiknya beliau ayahanda Kiai Haji Muhammad Sholahuddin Sofwan. Semoga beliau serta merta diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan kesabaran, diberikan anak cucu soleh dan solihah, dan semoga ilmu beliau dapat melebar kepada kita semua, yang mana ilmu tersebut bermanfaat sampai hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula kepada struktur kepengurusan Pondok Pesantren Darul Hikmah, kepada penasihat pondok ya Kang Bahrul Ilmi, kepada ketua pondok Kang Subki Mas Hadi, kepada ketua keamanan Kang Muhammad Rizki Musliana, kepada ketua kebersihan Kang Habibullah, kepada ketua peribadatan Kang Tami, ketua kesehatan Kang Muslim, kepada ketua warung dan koperasi Kang Sadamburi. Kaprat sebut sakno. Kepada ketua olahraga Kang Budi Rahman, kepada pengarah jalannya Muhadoroh pada malam hari ini, dan juga ketua Sapras yaitu Kang Arosyidin Murdis. Dan kepada ketua-ketua yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, beserta anggotanya yang tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sampean-sampean semua. Waktu merupakan modal terbesar manusia untuk mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sayangnya banyak manusia yang melupakan dan menyia-nyiakan. Karena pentingnya waktu sampai Allah bersumpah dengan dalam surat Al-Asr, Allah mewahyukan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menaati kesabaran. Contoh dalam sholawat, mari kita sholawat bersama-sama. Demi masa
Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, lapang sebelum sempit. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati. Dan masih banyak yang lainnya menjelaskan tentang betapa pentingnya waktu. Saat ini kita rasakan keberkahan waktu terasa hilang. Hari demi hari berlalu, bulan berganti tahun berlalu, sedangkan amal kita, perbuatan kita tetap seperti masa lalu. Tidak ada peningkatan dan kemajuan. Apa sampean sadar? Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, Al-lailu tawilu wala tuksiru bimana mik wan naharu mudi'u fala tukarrihu bi asamik. Malam itu panjang, maka jangan kau habiskan untuk tidur. Siang hari itu terang benderang, maka jangan kamu redupkan dengan dosa-dosamu. Coba kalian renungkan lagi, pikirkan lagi, yang mau boyong, yang mau ngapa-ngapain, pikirkan lagi kesempatan emas kita di pondok. Gunakan untuk menimba pengetahuan, jangan untuk main-main, jangan untuk tidur. Karena kesempatan yang baik apabila telah hilang tidak akan dijumpai lagi. Kalau ada yang baik amalkan, kalau ada yang salah maafkan, dan kalau ada yang indah kenanglah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Mas Kak. Dekat acara selanjutnya yaitu Bilal dan khutbah yang akan dibawakan oleh Uwais Al-Qarni dan khotib oleh Kang Rehan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimin nahnu yaquluna Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
والإمام يكتب فقل أنشدوا واسمعوا رحمه الله أنشدوا واسمعوا رحمه الله أنشدوا واسمعوا رحمه الله وعلى لكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kak, parah. Ya lah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju minallahi ayyumina syahadatan narju minallahi ayyumitana 'alaiha wa innamal a'malu bil khitam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina Muhammadin salatan tashqina biha minad da'ati wal asqami wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwan al kiram ittaqullahal malikul 'allama tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, mengawali khutbah ini dari atas mimbar yang mulia ini, hamba yang fakir ini berwasiat kepada diri hamba khususnya dan kepada seluruh jemaah yang hadir. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kehidupan setiap orang di dunia ini dimulai dengan dilahirkannya seorang dari rahim ibunya. Setelah manusia hidup beberapa lama, ia pun akan menanti sebuah pernyataan yang tidak bisa dihindari. Kenyataan berupa sebuah kematian yang akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, tiap-tiap jiwa yang merasakan kematian dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakannya pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang berdaya. Quran Surah Al-Imran ayat 158. Ayat di atas merupakan salah satu ayat besar dalam Al-Quran yang apabila dibaca dan diresapi dengan sungguh-sungguh akan membuat mata berkaca-kaca dan membuat hati bergetar. Apabila didengar oleh orang yang lalai, maka akan membuat dia ingat bahwa dirinya pasti akan menemui kematian. Memang perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang. Perjalanan ini penuh dengan cobaan yang dalam menempuhnya kita memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Perjalanan inilah yang menentukan apakah kelak kita termasuk penduduk surga ataukah neraka. Perjalanan yang panjang diawali dengan kematian ini, kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan kita di dalam akhirat. Ingatlah bahwa kehidupan akhirat itu kekal dan lebih baik daripada kehidupan dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu malaqikum.
ثم 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 تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله كما يجب علينا من حمده وتعظيمه ونشكره سبحانه وتعالى على إحسانه وإنعامه وتكريمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لقدره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده الناطق بوحيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ملة الكريمة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه فإن طعامه أقوام وأكبر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واهدروا أسباب سد الجبال فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا أنكم غدا بين يدي الله منكوبون وبأعمالكم مسجون وعلى أفعالكم محاسبون وعلى تفريطكم نادمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Inikan acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kang Ibiyat. Waktu dan tempat. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kang Rosidi Burdi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Romo Yai pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, Romo Yai Salahuddin Sofwan. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah serta anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Pondok Ustadz Subki Mashhadi, Ketua Kepala Madrasah Kang Muslim dan Kang Bahrul Ilmi, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Teman-teman santri yang berbahagia, langsung saja kita menyingkat waktu ya. Sebenarnya masih panjang. Untuk minggu depan MC kita minta kepada Kang Zidan, Qori kita minta kepada Kang Agim, Sholawat kita minta kepada grup Hadro Darul Hikmah, karena sekarang Darul Hikmah sudah punya grup Hadro. Ya Kang Habib ya, kepimpinan Kang Habib sama Kang Agim. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Sudah. Tepuk tangan tuh keren kalau rame-rame, kalau satu tuh jelek. Terus selanjutnya ceramah yang pertama kita minta kepada Mas Lutfi Abdillah,
Gus Lutfi Abdillah. Terus ceramah yang kedua kita minta kepada Kang Habibullah. Karena ini memang khusus kelas saya yang tugas nih. Bilal kita minta kepada Kang Fatih. Khotib kita minta kepada Kang Acok Kausar. Doa kita minta kepada Kang Acok Marlen. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih Acok Kausar lagi yang khotib? Karena saya tuh punya program khusus untuk Acok, karena dia akan merupakan best friend saya yang macam jadi saya mentraining dia. Semoga nanti pulang tuh bisa khutbah, paling tidak khutbahnya tuh kalau tak bisa khutbah di masjid, di mana masjid Usman ya. Kalau tak bisa khutbah di masjid Usman Tungkal, setidaknya khutbah di masjid itu apa namanya? Masjid Al Munawwaroh. Masjid Al Munawwaroh itu masjid di rumah saya, khusus masjid di kampung saya tuh, Cok. Orangnya masih sepi sedikit, paling tidak bisa khutbah di situ lah Kang Acok kan. Jadi saya minta nih, mohon sangat kepada Kang Acok nih untuk melancarkan bacaannya. Gampang sebenarnya, satu teks, satu konsep khutbah itu dilancari terus Kang Acok itu tuh bisa berguna sampai bila gitu ya. Nanti disuruh khutbah pakai konsep itu lagi, minggu depan itu lagi sampai ke itu lagi sampai akhirnya hafal kan Kang Acok. Jadi selalu aja kalau disuruh khutbah tuh apa ya, pakai buku bisa. Itu yang saya harapkan kepada best friend saya tuh, Kang Acok Kausar. Teman-teman santri yang berbahagia, terus selanjutnya poin sambutan saya yang pertama yaitu tentang Basul Masail dan Muskub. Basul Masail kemarin kan kita tunda tuh. Jadi mungkin kami sini karena kan Kang Rizky juga masih sibuk, lihatlah apa garapan Kang Rizky kan, terus kerja sendiri pula lagi, kamu gak ada peka-pekanya gitu. Jadi kalau misalnya kami sini kita belum bisa muskub, belum bisa Basul Masail, jadi kita ganti muskub. Nah, muskub ini dia terjadi sedikit kendala. Itu petugasnya tuh saling sorong-sorongan, tidak ada petugas pasti, jadi susah kita kan. Jadi kita tunjuklah dari sekarang, biar tidak ada lagi, oh Kang bukan saya nggak bisa. Ini Kang, ini yang hebat di kelas saya Kang. Nggak, jadi tugas muskub ini bukan masalah hebat tak hebatnya, tapi mau atau tidaknya kamu. Karena kalau sebenarnya kamu mau, itu latihan sebentar aja, training sama Kang Habib bisa, training sama saya bisa, sama Kang Agim bisa, atau sama gurunya masing-masing bisa. Ya asal jangan training sama Acok Kausar. Kalau training masak telur dadar, saya sama Acok Kausar hebat. Nah, Kori kita kemarin siapa? Kori. Kang Usari kemarin menghubungi saya katanya tidak bisa. Oke lah saya. Kita tahu sama mempersulit. Gus. Ayo. Ismarullah. Terus ini Kori ya. Korinya? Kori sudah. Terus moderator. Kemarin Kang Jabar ya. Kang Jabar nih pastilah hebat lah. Terus Rois kemarin siapa? Tunggu. Yang kemarin. Rehan sudah pernah tugas muskub enggak? Belum pernah. Pasti Rehan. Ini diingat nih job deskripsinya ya, tugasnya masing-masing diingat. Kori, Kang Ismarullah ada, Kang Ismarullah ada. Terus moderator Kang Jabar, Rois, Kang Rehan. Ini sudah lulus SMA kan? Oh, Kang Jabar belum. Nah, maksud saya itu kalau sudah lulus SMA paling tidak sudah tahu tanggung jawab kan gitu. Jadi dikasih kerjaan bisa tanggung jawab. Jadi ini dipersiapkan nih untuk Kamis nanti nih. Kalau misalnya kita nggak Basul Masail, maka
persiapan dari sekarang. Kalau kalian merasa bingung atau macam mana, Kang ini betul aja macam mana, datang aja lah ke kamar aku, nanti aku ajarkan. Gratis, tidak dipungut biaya. Sudah habis. Poin yang kedua yaitu masalah mading. Mading, kemarin saya mading itu majalah dinding. Mading, insya Allah Kamis ini tuh mau saya terbitkan. Dan saya harapkan nih tulisan-tulisan dari sampean bisa mengisi mading tersebut. Jadi sampean yang punya tulisan terserah tidak dibatasi mau tulisan apa, terserah. Pokoknya itu tulisan, mau itu opini sampean atau karya ilmiah, terserah. Bebas. Dan tidak ditentukan usianya. Kalau Eris mau nulis, misalnya Eris mau nulis pantun nih, ya kan? Monggo ditulis, nanti saya tempel di mading. Terus di bawahnya dikasih nama Eris. Jadi nanti kalau mbak-mbak ngaji maghrib bisa lihat tuh, oh ini pantun dari Eris. Oh itu Eris yang kecil, yang petakilan tapi ganteng gitu kan. Ada itu ya. Jadi kalau mading itu. Terus yang kedua saya minta kepada teman-teman santri mungkin bertanya-tanya ya. Bertanya-tanya nih, kemarin kan minggu lalu saya tuh sambutan tuh kayak orang marah-marah ya. Maklum lah. Karena balik dari kuliah tuh kesel ya. Apalagi kalau balik dari kuliah tuh hujan macam tadi ya kan. Keselnya minta ampun. Terlebih lagi kalau ada kejadian yang benar-benar membuat kesal. Seperti hari Sabtu tadi nih, saya kan pergi kuliah. Cerita sedikit biar sampai jam 9:30 lah. Saya pergi kuliah, terus saya pulang kuliah tuh sandal saya tuh dicolong orang. Jadi dari UE sana saya nyeker sampai ke sini. Nah, itu kesalnya bukan main lagi, tapi ya saya ikhlas lah. Anggap aja sedekah. Ternyata bukan di sini aja bisa gosok ya, mahasiswa juga bisa nyolong malahan. Karena nggak dikembalikan, saya lihat tadi juga. Udah lah.